Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Surau Babul Jannah dan warga komplek Dinasti Indah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmatnya yang dilimpahkan kepada kita dalam berbagai macam model dan bentuknya. Termasuklah alhamdulillah kita masih dalam kondisi sehat walafiat, terutama sehat dalam menjalankan ibadah puasa yang hari ini sudah hari yang ke-6. Ya, mudah-mudahan ibadah puasa yang telah kita laksanakan selama 5 hari ini dan juga qiyamul lail, ibadah-ibadah lainnya selama Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menerima dengan sebaik-baiknya di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pembahasan kajian kita pada pagi hari ini masih seputar kaitannya dengan ibadah puasa. Di dalam Al-Qur'an, setelah ayat 183 surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu baru ada lanjutannya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa, ya, sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ini ada sambungannya nih, ayyaman ma'dudat, ya, beberapa hari. Beberapa hari yang dimaksud dalam ayat ini adalah sebulan. Ya, sebulan itu adalah apakah 29 hari atau 30 hari, itu namanya sebulan. Ya, memang faktanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama di Madinah hanya 9 kali, ya, 9 kali melaksanakan puasa, tapi lebih banyak yang 29 harinya daripada 30 hari. Tapi persoalan ini bukan menjadi masalah karena yang penting sebulan, nah itu aja. Nah, inilah sambungannya yang kita mau sampaikan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Baru nanti wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Jadi faman kana minkum maridan, ya, siapa di antara kalian sedang maridan, sakit atau dalam perjalanan jauh, fa'aftara, lalu kemudian dia berbuka, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia wajib menggantinya pada hari-hari yang lain, ya, sebanyak yang ia tinggalkan. Walal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang yang berat melaksanakan ibadah puasa, maka dia wajib fidyah, ya, yaitu ta'amu miskin, memberi makanan kepada orang miskin. Nah, inilah yang kita mau sampaikan. Jadi ini ayat berbicara tentang sisi-sisi kemanusiaan, yaitu berupa keringanan, ya, dispensasi, ya, bagi orang-orang yang terhalang karena faktor pertama maridan, sakit. Nah, apa yang dimaksud dengan sakit? Ya, jadi sakit yang dimaksud di sini adalah sakit yang membolehkan melaksanakan, membolehkan tidak berpuasa. Ya, ada macam-macam yang namanya sakit dalam pandangan para ulama fikih. Kalau kita berpuasa lalu kemudian sakit kita menyebabkan makin sakit, itu namanya ada pengaruhnya. Jadi ada kesulitan yang dirasakan. Nah, kesulitan itulah dihargai oleh agama dengan memberikan keringanan bahwa boleh berbuka. Ya. Nah, kalau kesulitan itu makin sangat terasa kalau dia berpuasa, maka berbuka jauh lebih baik ketimbang daripada puasa. Tapi kalau hanya sekedar sakit, tapi masih sakit tapi tidak terlalu, itu diberikan pilihan kepada yang bersangkutan.
Kalau sakitnya menyebabkan dia makin parah, bahkan terancam jiwanya, kalau dia berpuasa, bisa-bisa dia meninggal, maka itu bisa menjadi wajib hukumnya berbuka. Jadi jangan puasa. Ya. Jangan sampai dikira kalau dia puasa sampai mati, itu namanya mati syahid. Padahal itu bisa mati sakit. Ya, mati sakit karena gara-gara itu, nah, menurut keterangan dokter ya, menurut keterangan dokter. Nah, yang begini-begini nih, nanti kalau sembuh, ya setelah selesai Ramadan, ada waktu diberikan oleh Allah untuk kesembuhan yang bersangkutan, maka pada waktu sehatnya itulah diberikan kewajiban untuk mengganti puasa yang telah lewat. Tapi kalau selesai Ramadan belum pernah sembuh dari penyakitnya sampai dia meninggal dunia, maka tidak ada kewajiban apa-apa bagi dia. Nah, jadi kalau misalnya ya ada orang tua kita atau keluarga kita atau sahabat kita lalu kemudian sakit, lalu setelah Ramadan tidak pernah sembuh-sembuh sampai meninggal dunia, lalu ada anak yang ditinggalkan, bagi anak atau keluarganya ini tidak punya kewajiban untuk membayarkan tentang orang tuanya, ya, karena tidak ada kewajiban. Nah, berbeda halnya yang dimaksud di alam ayat ini, wajib menggantinya adalah orang yang sakit pada waktu Ramadan. Nah, begitu selesai Ramadan, masuk bulan Syawal, masuk bulan-bulan berikutnya, dia sehat. Nah, di waktu sehatnya itulah wajib mengganti. Nah, itu yang dimaksud. Nah, ada lagi. Kalau ada orang sakit, dan menurut keterangan para dokter, bahwa yang bersangkutan ini sakitnya permanen, ya, permanen, artinya tidak ada harapan untuk bisa sembuh dari penyakitnya ini. Nah, orang seperti ini bukan mengganti puasa, ya, bukan, tetapi dia hanya membayar fidyah. Itu penjelasannya. Karena kalau baca ayat ini kan, siapa di antara kalian sakit lalu dia berbuka, maka wajib membayar, menggantinya dengan puasa. Nah, itu. Tapi karena sakitnya ini permanen, maka sama hukumnya dengan yutikunahu. Sama hukumnya nanti penjelasannya, orang tua yang sudah berlanjut usia itu dan tidak mampu sama sekali berpuasa, maka dia wajib membayar fidyah. Nah, jadi walaupun dia sakit, tapi sakitnya permanen, dia dihukumkan sama dengan orang yang tidak punya kemampuan sama sekali. Nah, itu bedanya itu. Nah, inilah pentingnya penjelasan tentang istilah sakit di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah au ala safarin, ya. Au ala safarin, yakni yang mengadakan perjalanan jauh. Ya, kita sudah pernah bahas sebelumnya bahwa perjalanan jauh menurut para ulama adalah perjalanan yang diperkirakan menempuh jarak sekitar 89 km. Jadi kalau hanya 8 km itu tidak masuk. Ya, sampai ke mana, Jungkat ya, apa itu, berapa kilo itu ya Jungkat. Nah, itu tidak, belum, ya, pokoknya di bawah 80 lah, karena ada menyukai 88, ada menyukai 89, pokoknya sekitar itulah. Ini kalau dalam bahasa hadis itu kan perjalanan sekitar, dulu pada zaman Nabi itu kan marhalata ini, artinya perjalanan pada waktu sekitar 2 hari 2 malam atau 3 hari 3 malam. Nah, oleh para ahli diukur, rupanya standarnya itu diperkirakan sekitar 89 km. Nah, inilah dimaksud dengan safar ala safarin, perjalanan jauh. Nah, perjalanan jauh seperti inilah pula yang membolehkan orang tidak sholat Jumat, tapi dia wajib sholat duhur, ya, karena musafir, ya, musafir.
Ya, begitu juga perjalanan jauh seperti inilah yang membolehkan kita menjamak sholat. Jadi dua sholat digabung dalam satu waktu. Sholat duhur dan asar digabung. Begitu juga sholat maghrib dengan isya. Begitu juga perjalanan yang sejauh ini pula yang membolehkan mengkasar sholat. Yang sholat duhur, sholat asar 4 rakaat itu boleh hukumnya meringkas menjadi 2 rakaat, ya, menjadi 2 rakaat. Nah, inilah ukuran-ukuran yang disebutkan dalam ayat ini au ala safarin, membolehkan kita berbuka. Nah, penjelasan lebih jauh oleh para ulama mengenai bukan hanya sekedar jarak, tapi ada motivasi dan tujuan yang dilakukan di dalam perjalanan jauh itu tidak menyimpang dari agama. Jadi kalau perjalanan pergi berdagang, perjalanan yang pergi berdakwah, pergi mengajar, pergi untuk kebutuhan-kebutuhan dan seterusnya itu boleh. Tapi ketika pergi perjalanan jauh untuk kegiatan-kegiatan dilarang oleh agama, pergi maksiat, merampok dan seterusnya, bawa narkoba dan seterusnya, itu enggak. Nah, itu dijelaskan oleh para ulama fikih, terutama dalam fikih mazhab Syafi'i. Nah, ada lagi perjalanan yang dikecualikan. Apa maksudnya? Khususnya dalam fikih mazhab Syafi'i bahwa kalau ada orang yang perjalanannya, ya tadi kan ada istilah sakit permanen. Nah, kalau ada orang perjalanannya permanen, ya apa itu permanen? Ya tidak pernah berhenti mengadakan perjalanan jauh karena dia sopir. Kan sopir kan kerjanya itu kan antar penumpang. Nah, itu pertanyaannya, kira-kira boleh nggak berbuka puasa sopir itu ya? Karena pekerjaannya itu. Nah, ini juga ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Ada menyebutkan bahwa perjalanan dalam ayat ini tetap bagi sopir boleh berbuka, tapi nanti mengganti puasa pada hari-hari yang lainnya. Karena makna perjalanan ini bersifat mutlak, tercakup di dalamnya baik seorang sopir atau bukan. Tapi dalam mazhab fikih Syafi'i dikatakan wa huwa alla yakuna syakhsu mudiman lis-safari. Ya, mudiman lis-safar itu artinya orang melakukan perjalanan selamanya. Jadi tidak pernah dia mukim. Tidak pernah dia mukim. Fa in kana mudiman lahu kasaika as-sayyarat. Nah, itu seperti orang yang sopir. Maka yang begini nih tidak dikenakan. Ya, karena dia sama halnya dengan penduduk setempat. Nah, cuma bedanya dia menjadi penduduk dalam perjalanan. Ya, itu. Jadi dia tidak boleh berbuka. Ya, dia tidak boleh berbuka. Dia tetap berpuasa karena dihukumkan sama dengan orang yang tinggal, ya, sopir. Nah, tetapi, nah ini kalau dia selama ini sebagai sopir, mondar-mandir ngantar penumpang dan seterusnya, tapi ada waktu-waktu tertentu, katakanlah ada mungkin 3 hari istirahat, nah itu tidak masuk itu. Nah, itu tidak masuk. Kenapa? Karena dia tidak kekal, ya, tidak mudiman, tidak daiman, tidak selamanya. Karena ada waktu-waktu di mana diberikan oleh pihak perusahaan, misalnya kalau korporasi ya, perusahaan diberi kesempatan untuk berkumpul dulu keluarganya, istirahat. Nah, itu tidak termasuk. Tapi yang dimaksud di sini adalah tidak ada waktu yang kosong untuk istirahat. Jadi hanya dalam perjalanan terus. Nah, termasuk pelaut-pelaut yang pelaut antar negara itu kan tidak pernah balik, gitu. Tidak pernah balik. Gitu. Apalagi dibawa juga istrinya ikut, wah itu permanen. Ya. Tapi ketika dia pulang istirahat 3 bulan juga, baru berangkat lagi, itu tidak masuk juga. Nah, jadi, tapi intinya di sini adalah sisi-sisi kemanusiaan dan keringanan. Nah, apabila yang bersangkutan betul-betul merasakan kesusahan, maka dikembalikan pada bersangkutan untuk
diberi keringanan, ya. Tapi nanti ya, panggilan hati nuraninya ketika punya kesempatan dan waktu, maka dia harus membayarnya sebagaimana jumlah utang yang dia tinggalkan. Nah, yang ketiga adalah walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini kita bicara fidyah. Ya. Jadi bagi orang yang berat, ya, bagi orang yang berat melaksanakannya, yaitu melaksanakan puasa, maka dia wajib membayar fidyah berupa ta'amu miskin, ya, berupa pemberian makan kepada orang-orang miskin. Nah, pada dasarnya ayat ini turun berkaitan dengan orang yang sudah berumur, ya, orang yang sudah lanjut usia. Karena itulah yang kebanyakan terjadi. Hanya saja nanti penjelasan di kalangan para ulama itulah yang kemudian berkembang bahwa orang-orang yang dianggap sama kesulitannya dengan orang yang lanjut usia, maka itu nanti termasuk membayar fidyah. Nah, termasuklah yang sering dijelaskan itu adalah para pekerja berat. Ya, apakah pekerja berat ini pekerja yang memang penghasilannya semata-mata itu saja, kalau dia puasa maka dia tidak boleh kalau dia tidak puasa kan dia berhenti bekerja. Kalau dia berhenti bekerja kan berimplikasi kepada penghasilan keluarganya. Maka inilah yang diberikan oleh agama. Kalau begitu tetap aja bekerja sebagaimana biasa, tapi Anda membayar fidyah saja. Nah, ini ya termasuk, tapi saya belum baca betul fatwa itu pilot pesawat. Karena dulu pernah kasus dari maskapai tidak melarang pilotnya puasa, gitu. Karena takut nanti kalau dia puasa ngantuk. Nah, pesawat apa yang kemarin terjadi tuh, ngantuk pilotnya itu apa? Batik air. Itu tidur soalnya tuh pilotnya, dua-duanya lagi, sampai penumpang itu loh. Kok ada ratu pantai tuh lewat dari mana kemarin tuh? Jogja ya. Kok kenapa lewat di sini ya? Itu luar biasa itu. Luar biasa ya. Jadi memang hati-hati itu. Ngeri-ngeri sedap juga tuh. Nah, kalau ini yang terjadi, maka kalau dia puasa berdampak besar bukan cuma dirinya tapi keselamatan penumpang, maka itulah yang kemudian saya baru baca, tapi belum baca teks fatwa Majelis Ulama itu, bahwa karena ini kalau dia dimasukkan seperti sopir-sopir ini dalam pandang ulama fikih Syafi'i itu bahwa dia tidak boleh puasa karena pekerjaannya itu, maka ada yang memasukkan kategori seperti yutikunahu, maka dia boleh bayar fidyah gitu. Mungkin ada pertimbangan tadi karena dia terancam pekerjaannya, bisa terganggu penghasilannya karena dipecat oleh lembaga atau perusahaan dan seterusnya. Nah, yang sering diperdebatkan oleh para ulama adalah berkaitan dengan ibu-ibu yang hamil dan ibu-ibu yang menyusui. Ini masuk kategori mana ini? Diberikan keringanan untuk tidak berpuasa, apakah hukumnya sama dengan orang sakit, hanya membayar puasanya sebanyak yang ia tinggalkan, atau dia membayar fidyah sama dengan orang yang sudah lanjut usia? Itu perdebatannya di situ. Nah, mayoritas ulama berpendapat bahwa kalau ibu-ibu hamil dan ibu-ibu menyusui tidak berpuasa karena mengkhawatirkan dirinya nanti dia tidak sehat, sakit, maka dia hukumnya sama dengan maridun, sama dengan sakit. Nah, kalau begitu maka boleh dia tidak puasa, cuma kewajibannya di hari-hari yang lain pada waktu normal, sudah melahirkan misalnya, bayinya sudah besar, dia hanya wajib membayar dengan berpuasa. Tapi kalau dia tidak puasa karena mengkhawatirkan janin bayinya,
Kalau dia puasa mungkin janin bayi yang dikandungnya ini cacat lah, kurang apa itu, tidak normal ya, ke persalinannya dan segala macam, pertumbuhan janin bayi itu terganggu. Begitu juga kalau dia puasa mengkhawatirkan kualitas air susu ibu ini bisa kualitasnya menurun, maka itu kan berdampak terhadap bayi-bayi. Nah, oleh agama memberikan keringanan untuk tidak puasa. Cuma kewajibannya double, yaitu mengganti puasa dan membayar fidyah. Inilah pandangan para ulama mayoritas. Itu sudah ada dua pendapat itu. Nah yang ketiga, ini yang banyak nih. Yang ketiga, sebagian ulama berpendapat bahwa perempuan nih, ibu-ibu yang hamil dan ibu-ibu yang menyusui hukumnya sama dengan orang yang sudah lanjut usia, yaitu dia membayar fidyah, ya, sejumlah membayar fidyah yaitu berupa makanan sejumlah dengan puasa yang ditinggalkan. Nah, ini mungkin lebih mudah dan lebih gampang. Jadi kesimpulannya dikembalikan kepada yang bersangkutan. Karena ini ukurannya adalah ukuran keimanan. Ukuran keimanan. Inilah penjelasannya mengenai wa'alal ladina yutikunahu. Nah sekarang pertanyaannya, fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah. Kalau di dalam ayat ini dikatakan fidyatun ta'amu, ya, membayar fidyah berupa makanan yang diberikan kepada orang-orang miskin. Mayoritas ulama termasuk di dalamnya mazhab Syafi'i ini bahwa ya fidyahnya itu berupa makanan. Dalam pengertian makanan yang mengenyangkan, ya, yang menjadi makanan pokok yang berlaku di daerah di mana yang bersangkutan hidup dan tinggal. Sebagaimana makanan yang dikeluarkan zakat fitrah. Ya, tentu bagi kita di Indonesia adalah beras. Ya, secara umum, walaupun mungkin ada daerah-daerah tertentu yang makanan pokoknya itu adalah sagu, ya, bisa saja, atau jagung, ya, jagung. Nah itu yang dikeluarkan zakat fitrah dan itu juga dibayarkan untuk fidyah, ya, bayar fidyah. Berbeda dengan mazhab Imam Abu Hanifah, hanya yang dipakai sini nih, ya. Jadi dalam mazhab Imam Abu Hanifah itu wal fidyatu indal Hanafiyah nisfu sa'in min burrin ay ya qimatihi. Ya, qimati artinya berupa makanan. Kalau zaman Nabi itu adalah burrin. Burrin itu adalah gandum, biji gandum. Nah, au qimati atau nilainya. Jadi dibayarkan berupa uang yang harganya sama dengan nilai harga dari berupa makanan itu. Nah, inilah bedanya, ya. Jadi kalau kita bayar zakat atau membayar fidyah, kalau mau beras, itu memang disebutkan dalam teks, ya. Jadi itu boleh. Tapi kalau dalam mazhab Abu Hanifah membolehkan membayar fidyah berupa nilai harganya, ya, nilai harganya. Itulah bedanya, ya. Nah, nanti ukurannya berapa? Kalau fidyah, ini semua ada hadisnya nih. Dalam mazhab Abu Hanifah itu ukurannya itu adalah nisfu sa'in, ya, nisfu sa' artinya setengah sa', ya. Setengah sa' itu kalau zakat fitrah itu satu sa'. Satu sa' kalau kita di Indonesia ini yang sudah dihitung oleh pemerintah melalui Kementerian Agama yang sebelumnya diputuskan melalui rapat dengan menghadirkan berbagai latar belakang, ya, termasuk Bulog. Pokoknya ada semua dihadirkan situ. Itulah cantumkan 2,5 kilogram. Ya, 2,5 kilogram ini itu hitungan satu sa. Jadi kalau setengahnya, setengah sa, nah itulah yang jumlah diberikan fidyah. Bahkan
Tapi ini kajian fikihnya ya, kajian fikihnya. Ada yang menyebutkan sebenarnya kalau dihitung soal itu menurut ukuran bukan hanya 2,5. Saya pernah baca itu yang paling bagus itu 2,75. Gitu. Kalau kita mau lebih aman bagi orang yang mampu, itu 3 sa. Kan ambil yang paling anunya itu maksimal. Jangan pas-pasan karena nanti hitungan kita salah. Itu. Nah, ini kalau dalam mazhab Abu Hanifah ya. Jadi itu 1 sa, 2 sebenarnya dalam hitungan saya itu 2,5 2 kilo 75 gram ya. Tapi kalau mau lebih aman 7. Nah, ada pertimbangan tertentu diambil 2,5 kilogram. Nah, itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i dan secara mayoritas ulama lainnya itu setahu saya itu hanya muddun. Ya, ini mayoritas ulama. Jadi mazhab Syafi'i, mazhab Malik dan Ahmad Ibnu Hanbal adalah muddun ukurannya. Muddun itu dalam bahasa Arabnya pada zaman Nabi itu, ini 2 tangan begini nih. Dikumpul 2 tangan. Nah, itu kan gandum. Nah, ini sebesar inilah namanya mud. Kalau dalam bahasa kampung itu 1 gantang, ya, 1 gantang. Dulu ada cupak pada bahasa daerah itu ya, gantang. Jadi apa bahasa Indonesianya itu ya? Canting itu ya kalau kita ya. Ya, ada takarannya itu. Jadi bukan beratnya tapi ukuran volume barangnya. Kalau tadi ini kan ukuran kilogram. Nah, kalau mud ini diukur dalam beratnya itu saya lihat dalam kamus itu 675 gram. Ini enggak sampai sekilo. Enggak sampai sekilo kalau mazhab ini. Nah, jadi kalau bagi yang mungkin pas-pasan, tapi bukan pas-pasan semuanya pas. Mau beli ini ada lagi itu namanya pas-pasan. Kalau ini pas benaran ini artinya kemampuannya sangat terbatas, maka ini misalnya dia enggak sampai sekilo. Nah, kalau ukurannya 1 mud adalah 875 gram, enggak sampai sekilo, maka yang paling bagus ambil yang sekilo. Nah, apalagi kalau yang dipidiakan cuma 3 hari. Kan cuma 3 hari berarti kan cuma 3 dikali 3 ini kan sedikit. Nah, mungkin lain ceritanya kalau orang tua sudah lanjut usia tadi itu kan selama sebulan misalnya, maka itu dikali 29 hari atau kali 30. Nah, kalau sekilo kali 30 hari kan 30 kilo. Nah, itu. Kalau dalam mazhab yang tadi ini Abu Hanifah itu 1,5 itu dikali 30 berarti berapa tuh? 45 kilo ya? Bukan, astagfirullah. Kan 30 kilo tambah 15, 45. Gitu. Bagi yang mampu, itu ambil aja itu. Nah, tapi sekarang cenderung lebih mudah karena ada penetapan jumlahnya dari pemerintah melalui Kementerian Agama. Yang ukuran zakat fitrah itu kan ada 7 klasifikasinya itu tuh. Yang paling tinggi kan berapa? 83.000 kah? Bagaimana itu? Nah, ini bagusnya nih kita terbantu ini. Jadi kita nggak perlu hitung-hitung buka kitab, buka buku. Karena ini yang kitab yang kita baca di Indonesia ini rata-rata impor. Hampir semuanya impor dari Timur Tengah yang pada zaman Nabi berupa gandum, anggur dan kurma. Nah, jadi kalau yang mau betul-betul mengamalkan agama seperti zaman Nabi, ya keluarkan pakai kurma, anggur. Tapi kalau gandum, ya kan kita tidak biasa. Beda kalau teman-teman saudara-saudara kita di Timur Tengah itu gandum. Seperti yang ada di Palestina itu, kan ada minta sumbangan itu tuh. Berapa itu ya? 30.000 kah? 35.000. Itu untuk ukuran 2 kilo gandum. Itu makanan pokok karena mengenyangkan gandum. Itu dari zaman Nabi sampai hari ini. Nah, kalau dari yang ada Kementerian Agama ini sebesar 2,5 kilogram per jiwa. Nah, itu kelas 1 itu
harga beras 33.500. Jadi kalau 2,5 84.000. Itu yang paling tinggi, harga 33.000. Harga yang paling rendah ukuran beras itu adalah 11.500. Nah, kalau yang tadi itu ekonomi rendah, itu ambil yang misalnya yang ini. Tapi bagusnya kalau boleh jangan 11, di atasnya itu ada 12.500, di atasnya ada 13.500. Nah, ini ambil tengah-tengahnya nih, antara 13.500 atau 15.000. Itu aman, ya, aman. Tapi bagi yang mampu, ya, ambil yang paling atas, ya, paling atas. Begitu juga zakat fitrah. Kalau zakat fitrah macam ini, kalau boleh, karena ini masalah ibadah ya, masalah ibadah. Walaupun yang kita konsumsi sehari-hari itu adalah beras yang harganya 15.000 per kilogram, begitu mengeluarkan zakat fitrah, ambillah yang di atasnya itu, yaitu harga 18.000, harga 19.000, bahkan harga 33.000. Jangan yang dimakan setiap hari konsumsi harga beras yang 33.500, begitu bayar zakat fitrah dibayarkan yang paling rendah, yang 11.500. Ini rasa ya apa? Beras apa? Raskin ya itu. Raskin itu rasa miskin. Nah, jadi itu namanya kurang bersyukur ya. Jadi kita ambil yang maksimalnya ya. Jadi dikembalikan lagi kepada yang bersangkutan ukuran rasa syukurnya ya. Maka itu biasa kalau kita nyerahkan dalam berupa uang misalnya itu kan yang sekian cuma berapa itu? 84.000. Nah, bagi yang sendirian ada uang merah itu kan 100.000. Mau dikembalikan, kembalian berapa itu? Kalau 84, katakan 85.000. Kan 15.500 pengembaliannya. Anda usah dikembalikan. Itu usah dikembalikan juga. Itu aman itu karena mengambil ukuran maksimal. Jadi kalau 3 orang ya 300.000 aman tuh. Nah, tapi kalau mau pas-pas juga itu secara hukum. Nah, jadi gini, di dalam agama itu innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian berbuat adil dan ihsan. Apa artinya dan bedanya antara adil dengan ihsan? Kalau kita menjalankan ajaran agama seperti ini misalnya, ukurannya kita bayar sudah boleh ketika kita bayar dengan harga beras 11.500, itu namanya adil. Jadi kita menjalankan itu sesuai aturan pas yang ada. Tapi begitu kita melebihkan dari kewajiban, lebihnya itu namanya ihsan. Nah, jadi ihsan itu lebih tinggi daripada adil. Karena adil itu hanya setara. Gitu. Nah, itu ya. Sama juga begini, misalnya kita ada transaksi dengan saudara-saudara kita. Kita sebenarnya berutang hanya 1 juta. Tapi begitu kita mengembalikan, kalau kita kembalikan 1 juta pas, sebagaimana jumlah utang kita, itu namanya adil. Tapi begitu Anda mengembalikan 1.200.000, 200-nya itu namanya ihsan. Itu lebih baik. Kecuali ya, tapi jangan ada perjanjian sebelumnya. Bang, minta tolong dong. Ya, tapi bukan 100 ya. Untuk jaga silaturahmi 100 dong. Ah, bukan itu. Bukan itu. Jadi 1 juta nanti saya kembalikan ya bulan depan, saya nambah jadikan 1.200.000. Itu menjadi masalah itu. 200-nya itu namanya riba. Karena kelebihan yang diperjanjikan dan dipersyaratkan. Jadi jangan diomongkan. Ya, jangan diomongkan. Jadi 200 itu sebagai tanda rasa syukur, terima kasih karena dilepaskan dari beban yang mungkin penting sekali uang 1 juta itu. Begitu dikembalikan kita dapat rezeki yang lebih, tidak ada salahnya kita lebihkan pengembaliannya. Lebihnya itulah namanya ihsan. Nah, di dalam membayar fidyah, dalam membayar zakat fitrah, maka bayarlah lebih dari yang wajibnya. Itu jauh lebih bagus, itu lebih aman. Ya, jadi sekali lagi
Nah, di dalam ketentuan yang ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Agama ini sudah dicantumkan juga tentang ukuran yang dibayarkan fidyah. Nah, ini ada di bawah ini, yaitu 30.000 per jiwa per hari. Nah, jadi gampang ini, karena kalau 30.000, nah, maka ini sudah di atasnya yang harga minimal. Minimal itu kan 28.750. Itu kalau harga 11.500 itu 2,5 kilogram itu sudah jumlah paling atas, karena sebenarnya tadi kan hanya katakanlah sekilo 11.000. Ya, mungkin hitungannya ini kan ada juga kalau DKI lebih tinggi karena hitungannya itu kan makanan. Ya, kalau orang makan 3 kali sehari, mungkin sarapan nasi kucing. Sarapan itu kan sedikit ya, nasi kucing itu kecil sedikit. Nanti siangnya agak besar tuh. Nah, malamnya mungkin tidak terlalu banyak. Nah, mungkin ditotalkan jadi 30.000 untuk ukuran di Kalbar. Jadi saya kira ini paling aman ya. Nah, artinya sangat memudahkan bagi orang yang mau menghitung fidyahnya. Nanti pembayaran fidyahnya ini sasarannya sama dengan sasaran yang berhak menerima zakat. Ya, jadi nanti ada, Bu, kemana saya bayar fidyahnya? Nah, itu boleh kalau kita menyerahkan zakat fitrah kita kepada UPZ, unit pengumpul zakat, di surau, di masjid, di kantor, atau di lembaga manapun, di Basnas dan seterusnya, maka di tempat itu pula boleh kita menitipkan tentang pembayaran fidyahnya. Itu ya, karena nanti mereka yang akan menyalurkan itu memisahkan itu, oh ini fidyah, nanti serahkan. Tapi dari sekian 8 kelompok itu di surat Taubah 60, innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina wal muallafat. Jadi ada 8 kelompok, fakir, miskin, fakir, kemudian amil, muallaf, fisabilillah, orang yang berutang, orang yang ibnu sabil, itu ada 8 kelompok. Tapi di Indonesia ini paling ada 6 lah, karena fakir dengan miskin itu dihukumkan sama ya, walaupun secara fikih definisinya beda. Begitu juga gharim ini kan orang yang berutang ya, tapi orang berutang ini betul-betul berutang ya, dia berutang demi untuk kemaslahatan orang yang lagi sedang berkelahi, itu boleh. Tapi kalau utang mohon maaf lah ya, kan kalau PNS kan biasanya ini SK-nya disekolahkan di bank, sehingga selama jadi PNS 10 tahun itu berutang terus. Jadi dia nanya sama saya, Ustaz, kami ini kan termasuk orang berutang, boleh nggak menerima zakat? Padahal gajinya tiap bulan berapa? 10 juta. Tapi dia berutang karena itu tadi mau beli mobil. Kan uangnya sebenarnya belum cukup untuk beli mobil, tapi dengan berutang di bank, nah, dia bisa beli mobil. Jadi termasuk orang berutang. Masuk nggak? Nggak. Jadi gini, yang paling mau afdal berikanlah fakir miskin. Itu yang paling pokok. Terutama zakat fitrah ya. Zakat fitrah itu memang zakat untuk orang fakir miskin. Karena itu kebutuhan yang sangat fundamental. Tapi kalau zakat mal, itu bisa dikelola, di-manage bagaimana bisa produktif, tidak konsumtif, ya. Termasuklah untuk beasiswa anak-anak mungkin lagi sekolah, bayarkan UKT SPP-nya, UKT dan seterusnya itu. Tapi kalau zakat fitrah itu bagusnya memang untuk fakir miskin diutamakan. Ya, saya kira ini pengulangan saja sebenarnya, hanya sekedar untuk ya menyegarkan kembali, kita cas ulang ya informasi mengenai keringanan dibenarkan oleh agama bagi orang yang mendapatkan kesulitan ketika dia berpuasa. Maka boleh tidak puasa tapi harus membayar dengan cara mengqada. Boleh tidak puasa dengan cara membayarkan fidyah dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam agama. Saya kira ini sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas semua kekurangan. Kita selalu berdoa dan bermunajat, berharap sepenuhnya kepada Allah. Mudah-mudahan
kita senantiasa diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan juga rangkaian ibadah lainnya selama bulan Ramadan, dan semua amalan kita diterima dengan sebaik-baiknya insyaallah. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah niatnya Ustaz, Ya. apa kita